Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاذنا من بركته في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, hari ini kita akan ngaji kitab Hadis Al-Arba'in Nawawiyah. Kita akan menghatamkan hadis hari ini mulai dari hadis yang ke-31 sampai hadis yang ke-42. Biar tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithul Hadiyah wa Thalathuna, hadis yang ke-31 membahas tentang hakikatnya zuhud. An Abil Abbas Sahli bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, Abul Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, Ja'a rajulun, ada seorang laki-laki datang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku suatu amal, idza amiltuhu ahabbani Allahu, yang apabila aku mengamalkannya niscaya aku akan dicintai Allah, wa ahabbaniyan nasu, dan dicintai manusia. Faqala, Rasulullah SAW bersabda, izhad, zuhudlah, fid dunya, terhadap apa yang ada di dunia, yuhibbukallahu, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad, dan zuhudlah, fima indan nasi, terhadap apa yang ada di tangan manusia, yuhibbukan nasu, maka manusia pun akan mencintaimu. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanatin. Hadits riwayat Ibnu Majah dan lain-lain dengan sanad hasan. Al-haditsus tsaniyah wa thalathuna, hadis yang ke-32 membahas tentang larangan berbuat mudarat. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara, janganlah kalian saling merugikan. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan, wa rawahu Malikun fil Muwatta'i mursalan an Amr bin Yahya an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asqata Aba Sa'idin wa lahu turuqun yuqawi ba'daha ba'dan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Daraqutni dan lain-lain. Hadis ini hasan, juga diriwayatkan oleh Malik dalam kitabnya Al-Muwatta sebagai hadis mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu meniadakan Abi Sa'id, hadis ini mempunyai beberapa jalur. Tiap-tiap jalur memuatkan yang lain. Al-haditsus tsalitsu wa tsalatsuna, hadis yang ke-33 tentang dasar-dasar hukum dalam Islam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law yu'tan nasu bid'awahum, seandainya setiap orang dipenuhi dakwaannya, la da'a rijalun amwala qaumin, tentu akan ada orang yang menuntut atas harta dan darah suatu kaum. Dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi bukti harus diajukan oleh pendakwa.
wal yaminu ala man angkara, dan sumpah harus diucapkan oleh orang yang menolak tuduhan. Haditsun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'du fi sahihaini. Hadits riwayat Baihaqi dan yang lain. Hadits hasan sebagian terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Al-haditsul rabi'u wa thalathuna, hadis yang ke-34 membahas tentang menyingkirkan kemungkaran. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah ia merubah dengan tangannya, fa illam yastati' fa bilisanihi, bila ia tidak mampu maka dengan lisannya, fa illam yastati' fa biqalbihi, dan kalau tidak mampu maka dengan hatinya, wa dzalika ad'aful imani, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Al-haditsul khamis wa thalathuna, hadis yang ke-35 membahas tentang ukhuwah dan hak-hak muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, jangan saling menghasut, wala tanajashu, dan saling menipu, wala tabaghadu, dan saling membenci, wala tadabaru, dan saling membelakangi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian dari kalian membeli barang yang telah dibeli orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslimi, orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu, maka janganlah berlaku aniaya kepadanya. Wala yakhzuluhu, dan janganlah menelantarkannya. Wala yakdzibu, dan jangan membohonginya. Wala yahkiruhu, dan jangan merendahkannya. At-taqwa hahuna, taqwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi, beliau mengucapkan ini sambil menunjuk ke dadanya. Thalatha marratin, dan mengulanginya hingga 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarri, cukuplah seseorang dikategorikan jelek, ayyahkiru akhahul muslima kullul muslim alal muslimi, apabila dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Haramun damuhu, darah, wa maluhu, wa irduhu, harta dan kehormatan setiap muslim adalah haram bagi muslim yang lain. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Al-haditsus sadisu wa thalathuna, hadis yang ke-36 tentang rangkuman dari berbagai kebaikan atau kebajikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nafasa an mu'minin, barang siapa yang membebaskan orang mukmin, min kurbatan, min kurabid dunya, dari kesempitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati, maka Allah akan membebaskannya dari kesempitan di hari kiamat. Wa may yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memberi kemudahan orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirati, maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa menutupi aib orang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirati, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan senantiasa menolong hambanya.
ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi, selama hamba tersebut menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, barang siapa yang meniti jalan untuk memperoleh ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati, maka Allah memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah atau masjid, yatluna kitaballahi, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya, illa nazalas alaihimus sakinatu, niscaya turun kepada mereka ketentraman, wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu, dan rahmat meliputi mereka, para malaikat berkerumun di sekelilingnya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Wa man abta'a bihi 'amalahu, barang siapa amalnya selalu terlambat atau kurang, lam yusra' bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak akan dapat menyempurnakannya. Rawahu Muslimun bihadzal lafzi, hadis riwayat Muslim dengan lafaz seperti ini. Al-haditsus sabi'u wa thalathuna, hadis yang ke-37 tentang keadilan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, mengenai apa yang beliau ceritakan dari Allah yang maha suci dan maha tinggi. Allah berfirman, qala innallaha katab al-hasanati was-sayyiati, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan kejelekan. Tsumma bayyana, kemudian menjelaskannya. Dzalika faman hamma bihasanatin, barang siapa hendak melakukan kebaikan, falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Falam ya'malha, dan dia tidak jadi melakukannya, katabahallahu, Allah akan mencatat, indahu, di sisinya, hasanatan, satu kebaikan, kamilatan, yang sempurna. Wa in hamma biha, bila ia hendak melakukan, fa'amaliha katabahallahu, kebaikan dan benar-benar melakukannya, indahu 'asyra hasanatin, Allah akan mencatat di sisinya 10 kebaikan, ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin, bahkan berlipat ganda, katsirotin, banyaknya. Wa in hamma bisayyi'atin, jika ia hendak melakukan kejelekan, falam ya'malha, dan tidak jadi melakukannya, katabahallahu 'indahu, Allah mencatat di sisinya sebagai hasanatan, satu kebaikan, kamilatan, dan kalau ia hendak, kamilatan, yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan kalau ia hendak melakukan kejelekan kemudian benar-benar melakukannya, katabahallahu, maka Allah hanya mencatat di sisinya sayyi'atan, satu kejelekan, wahidatan, satu kejelekan. Bihadhil hurufi fanzur ya akhi waffaqanallahu wa iyyaka ila 'azimi lutfillahi ta'ala wa ta'ammal hadhil alfaz wa qawlu 'indahu isyaratun ila al-i'tina'i biha wa qawlu kamilatan lit-ta'kidi wa shiddatil i'tina'i biha wa qala fis sayyi'ati allati hamma biha thumma tarakaha katabahallahu 'indahu
hasanatan kamilatan fa'akkadaha bikamilatin wa in amaliha katabaha sayyi'atan wahidatan fa'akkada taqlilaha biwahidatin wa lam yu'akkidha bikamilatin walillahil hamdu wal minnatu subhanahu la tuhsi tsana'an 'alaihi wa billahit taufiq. Hadis ini dari riwayat Bukhari dan Muslim di dalam Sahih mereka. Al-haditsu tsamin wa tsalatsuna, hadis yang ke-38 tentang sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah berfirman, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi para waliku, faqad adantuhu bil hasbi, maka aku menyatakan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah hambaku mendekatiku dengan sesuatu yang lebih kucintai, ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang telah aku wajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, hambaku tidak henti-hentinya mendekati aku dengan ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku mencintainya, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa basarahu, dan menjadi penglihatannya, alladhi yang yubsiru bihi, ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu, dan menjadi tangannya, allati yang yabtishu biha, yang ia gunakan untuk berbuat. Warijlahu, dan menjadi kakinya, allati yang yamshi biha, ia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani, seandainya ia meminta kepadaku, la u'tiyannahu, niscaya aku akan berikan. Wala in ista'adani, dan seandainya dia memohon perlindunganku, la u'idannahu, pasti aku akan melindunginya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Al-haditsu tasi'u wa tsalatsuna, hadis yang ke-39 tentang kesulitan akan dimudahkan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, tajawazali an ummati al-khata', mengampuni beberapa kesalahan umatku yang disebabkan keliru, wan nisyana, dan lupa, wa mastukrihu alaihi, dan karena dipaksa. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis hasan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, dan lain-lain. Al-haditsul arba'una, hadis yang ke-40 membahas tentang mengambil dunia untuk keselamatan di akhirat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang biman kibi, pundakku, faqala, lalu bersabda, kun fid dunya, jadilah engkau di dunia, ka'annaka waribun, laksana orang asing, au abiru sabilin, atau orang yang menyeberangi jalan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, idza amsayta, bila engkau berada di sore hari, fala tantadhiris sabaha, maka jangan menunggu datangnya pagi. Wa idza asbahta, dan bila engkau di pagi hari,
Fala tantadhiril masaa, maka jangan menunggu datangnya sore. Wa khudh min sihhatika, manfaatkan waktu sehatmu. Lima radika, sebelum sakitmu. Wa min hayatika, dan waktu hidupmu. Lima utika, sebelum matimu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Al-hadithul hadiya wal arba'una, hadis yang ke-41 membahas tentang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Muhammadin Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhu qala, Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang dari kalian, hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya, taba'an lima ji'tu bihi, tunduk mengikuti apa yang telah aku bawa. Hadithun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Hadis sahih yang diriwayatkan di dalam kitab Hujjah yang disusun oleh Abu Al-Fath Nasr bin Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi dengan sanad sahih. Al-hadithut tsani wal arba'una, hadis yang ke-42 membahas tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. An Anasin radhiyallahu anhu qala, Anas radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani, selama engkau berdoa, wa rajautani, dan berharap kepadaku, ghafartu laka, niscaya aku ampuni segala dosamu, ala ma kana minka, yang telah lalu, wala ubali, dan aku tidak pedulikan lagi. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka, jikalau dosamu membumbung setinggi langit, lau ataitani bi qurabil ardi, jika dosamu membumbung setinggi langit, khotoyakum ma liqaitani la tusyriku bi syai'an, lalu engkau meminta ampunanku, pasti engkau ku ampuni. Wahai anak Adam, andai engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, la ataituka, pasti aku mendatangimu, bi qurabiha, dengan ampunan, maghfiratan, sepenuh bumi pula. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun, hadis riwayat Tirmidzi, dan ia berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Baik, kita cukupkan ngaji kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah pada hari ini. Sebelum saya menutupi, mari kita bersama-sama doa untuk khatam kitab kuning atau kitab turos ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi taqabbal ma khatamna wa a'tiyan thawaban lahu aslan wujudi Muhammadan bihamdika ya Allah, salli wa sallimna ala al-mustafa munjil anami minar ridna wa azwaji alin wa sahbin wa man tabi' wa atilana husna al-hitam wa artida wa habli bi ilman wa fahman wa hikmah wa anis bihi ya rabbi fil qabri wahsyati wa sahil alayya hifzahu thumma darasahu bijahin nabiyyi wal ali thumma sahabati. Baik, langsung saja kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli syukran jazilan ala ihtimamikum, arju minkum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.